Halo, ketemu lagi di seri Kalkulus. Jadi untuk kesempatan kali ini kita akan melihat tentang fungsi inverse ya. Nah, di sini kita punya fungsi polinom pangkat 5, x pangkat 5 tambah x pangkat 3 tambah x tambah 1. Kita ingin membuktikan dulu bahwa f ini punya inverse. Nah, inverse itu apa gitu ya? Jadi jika misalkan kita punya persamaan y sama dengan fx, ini jika kita bisa selesaikan jadi x sama dengan sesuatu, nah ini pasti fungsi lain. Nah, fungsi ini yang kita kenal sebagai inverse gitu ya. Ini definisi dari inverse fungsi. Namun tidak semua fungsi mempunyai inverse. Inverse fungsi haruslah satu-satu ya. Jadi syarat dari inverse itu ada, itu f-nya harus satu-satu. Nah, dalam kasus f-nya bisa diturunkan, kita bisa mengecek dia satu-satu atau tidak dengan cara melihat turunan fungsinya, gitu ya. Ini f11, ini bisa kita lihat lagi tanpa menggunakan definisi satu-satu ya, karena lumayan rumit ya definisi satu-satu ya. Kita bisa melihat bahwa jika kita punya f-nya monoton murni itu artinya adalah selalu naik atau selalu turun ya di setiap titik di domain f gitu ya. Nah, maka dari itu dia akan punya inverse. F punya inverse ya. Jadi kita cukup melihat turunan pertama karena kita ingin melihat kemonotonannya. Ya, kita akan punya turunannya di sini. Ini adalah 5x pangkat 4 ditambah 3x kuadrat ditambah 1. Karena x pangkat 4 selalu tan negatif dan x kuadrat selalu tan negatif, dan ini ditambah 1, maka dari itu dia akan selalu positif untuk setiap x di seluruh bilangan real. Akibatnya, kita akan punya f selalu naik. Ya, selalu naik karena turunannya selalu positif. Jadi, karena dia monoton murni, jadi f punya inverse ya. Oke, kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jadi di sini kita ingin menghitung turunan dari fungsi inverse di titik 4 ya. Nah, bagaimana caranya? Kita tidak perlu menentukan fungsi inverse-nya. Kita sudah tahu bahwa f-nya punya inverse, dan kita tidak perlu tahu fungsi inverse-nya untuk menentukan turunan dari fungsi inverse-nya. Kita bisa menggunakan apa yang kita kenal dengan teorema fungsi inverse ya. Nah, teorema fungsi inverse ini mengatakan apa? Jika kita punya turunan gitu ya, dengan di sini maksud saya kita punya f yang terturunkan dengan kita punya di sini fa sama dengan b gitu, maka kita akan peroleh turunan dari fungsi inverse-nya di titik b ini akan sama dengan 1 per turunan fungsi f-nya di titik a. Berarti kita perlu cari tahu dulu si 4 ini bisa diperoleh dengan x-nya siapa gitu ya. Dan ini kita bisa sedikit coba-coba gitu ya. Kita bisa peroleh bahwa f1, f dari 1 ini adalah 4 ya. Karena ini 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1, 4. Maka dari itu, melalui teorema fungsi inverse, kita akan peroleh f inverse aksen dari 4. Ini akan sama dengan 1 per f aksen 1. Yang adalah, tadi turunannya adalah 5x pangkat 4. Ini 3x kuadrat tambah 1. Jadi, hasilnya adalah 1/9 ya. Nah, selanjutnya untuk integral dari fungsi inverse, sekali lagi kita tidak membutuhkan rumus fungsi inverse-nya. Namun, kita bisa menggunakan substitusi, ya. Kita misalkan di sini U-nya adalah f inverse x.
Akibatnya kita akan punya X-nya adalah F dari U. Oke? Maka dari itu turunannya apa? dx ini akan sama dengan F aksen U du, ya. Nah, karena ini batas-batasnya untuk X, jadi kita akan lihat persamaan ini. Oke? Jadi kita ingin mengetahui 1 sama dengan FU. Nah, berarti kita harus mengetes lagi di sini kapan dia bernilai 1 dan dia tidak lain dipenuhi ketika dia 0 ya, U-nya 0. Dan kita juga punya 4 tadi ya, ketika dia 1 ya. Maka dari itu ini bisa kita ubah semuanya dalam variabel U menjadi integral dari 0 sampai 1. F inverse X kita ubah jadi U, oke. dx kita ubah jadi F aksen U du, yang tidak lain adalah 5x pangkat 4 ditambah, maksud saya U ya, 5U pangkat 4, 3U kuadrat, tambah 1 du. Dan kita tinggal integralkan seperti biasa ya, kita rapikan dulu 5U pangkat 5 ditambah 3U pangkat 3 tambah U du. Jadi integralnya adalah sini 5/6 U pangkat 6 ditambah 3/4 pangkat 4 ditambah U kuadrat per 2 ya. Dan kita substitusi 0, 1. Jika kita substitusi 0 dia akan 0. Jika kita substitusi 1 kita akan punya 5/6 ditambah 3/4 ditambah setengah. Yang tidak lain menghasilkan 25/12. Oke, jadi kita sudah melihat bahwa turunan dan integral dari fungsi inverse ternyata tidak membutuhkan rumus fungsi inverse-nya sama sekali gitu ya. Kita bisa memanfaatkan teorema-teorema yang sudah kita punya sebelumnya. Oke, sekian. Sampai jumpa di pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Bye-bye.